Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Pendadaran terus berlangsung. Sementara itu Ken Arok mendekati Kebo Ijo, memperingatkan agar segera tampil. Menurut Ken Arok, waktunya telah tiba. Harap tenang, harap tenang. Saudara-saudara, kita semua telah menyaksikan sebuah keterampilan yang bagus dari para calon prajurit. Dan kita semua telah menilai bahwa Damar Ayunlah pemenangnya. Hidup Damar Ayun! Hidup Damar Ayun! Hidup Damar Ayun! Hidup aku! Maka demikianlah calon prajurit yang akan diwisuda itu mendapatkan tepukan yang meriah. Beberapa prajurit kemudian menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan wisuda yang di luar rencana, karena ternyata aku berkenan mewisuda mereka di saat itu pula. Padahal di saat-saat pendadaran sebelumnya, hal yang demikian tidak pernah terjadi. Wisuda akan segera dimulai, namun tiba-tiba... Tunggu! Tunggu! Siapa kau? Namaku Kebo Ijo. Aku ingin ikut pendadaran. Apa yang dilakukan oleh Kebo Ijo ternyata mengejutkan semua orang. Penonton yang menyaksikan tiba-tiba terdiam, seolah tersihir. Di antara mereka yang mengenal Kebo Ijo, bahkan bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang diingini oleh Kebo Ijo. Namun beberapa orang lain lagi justru merasa gembira karena akan menyaksikan sebuah tontonan yang tidak kalah menarik. Pragolapati yang duduk di dekat aku, di antara tamu kehormatan, segera berdiri menghampiri Pranatacara. Biar aku yang mengambil alih persoalan ini. Baik. Silakan Tuan Senopati Pragolapati. Kebo Ijo. Saya Tuan. Apa maksudmu mengacau acara pendadaran penerimaan prajurit baru ini? Maaf Tuan. Saya tidak bermaksud mengacau. Sungguh. Saya hanya bermaksud ikut pendadaran ini. Hanya itu saja. Mengapa kau tidak mengikuti dari awal? Saya bangun kesiangan, Tuan. Dan saya kira Tuan tahu mengapa saya sampai bangun kesiangan. Para penonton, semuanya tenang. Di hadapan kalian bukan hanya Kebo Ijo, seekor kerbau yang bodoh ini, tetapi ada Tuanku Aku dan Permaisuri. Kalian tidak boleh berbuat kurang ajar bersorak-sorai seperti itu. Aku minta diam semuanya. Nah, Kebo Ijo, ulangi kata-katamu. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Saya minta maaf. Saya berminat sekali untuk mendarmabaktikan diri kepada Tumapel, menjunjung nama besar Tumapel, dan mengabdi pada Tuanku Aku. Saya yakin semua orang yang merasa mencintai Tumapel mempunyai hak untuk itu. Pendadaran telah berakhir, Kebo Ijo. Dan lagi, apa yang akan kau andalkan untuk mengikuti pendadaran ini? Saya minta diuji, Tuan. Kalau perlu, tidak hanya prajurit yang terpilih yang paling menonjol itu yang saya minta diadu dengan saya. Tetapi, saya ingin mendapat kesempatan. Tuan sendirilah nanti yang akan menguji saya. Maaf, Tuan.
Orang itu terlalu sombong dan hamba rasakan telah mencoreng wajah hamba. Hamba tidak bisa menerima. Apa yang akan kau lakukan, Damar Ayun? Tidak perlu Tuan yang turun tangan menghukum kelancangannya. Biarlah hamba yang akan mewakili Tuan untuk menutup kelancangan mulutnya. Aku bisa mengerti hatimu tersinggung, Damar Ayun. Di hadapan sedemikian banyak orang harga dirimu telah dilecehkan. Aku beri kesempatan kepadamu untuk membersihkan diri. Terima kasih, Tuan. Orang yang tidak tahu diri. Aku Damar Ayun, dari perguruan Jatiraga. Tidak akan membiarkanmu menghinaku. Nah, bersiaplah. Aku tidak mau disebut pengecut dan licik untuk membiarkan apa yang kau perbuat. Jangan marah, Kisanak Damar Ayun. Sebenarnya aku tidak bermaksud jelek padamu. Apa yang aku lakukan semata-mata karena dorongan untuk mengikuti pendadaran ini. Persetan denganmu. Nah, bersiaplah. Baik, aku telah siap. Iya! Begitu mudahnya. Berdebah. Curang kau. Bukan aku yang curang. Kaulah yang ceroboh. Aku bunuh kau. Iya. Kau mencabut pedang. Sudahkah kau pertimbangkan hal itu baik-baik, Kisanak Damar Ayun? Persetan denganmu. Matilah kau di tanganku. Damar Ayun yang merasa dipermalukan itu menyerang Kebo Ijo sejadi-jadinya. Padangnya berkelebat ke sana kemari. Namun dengan tidak kalah tangkasnya, Kebo Ijo berloncatan menghindar. Penonton terkesima, tertegun di tempatnya. Aku bunuh kau keparat. Aku bunuh kau. Iya. Jangan menghindar kau. Sayang bukan main. Itu Kebo Ijo. Ia kawan bermainku sewaktu masih anak-anak. Aku mengenalnya. Aku mengira aku telah mengenal sampai sedalam-dalamnya. Tetapi aku tidak pernah menduga bahwa ternyata ia mempunyai kemampuan kanuragan yang sedemikian kencangnya. Tidak masuk akal. Mungkin Kebo Ijo itu baru saja berguru. Iya, mungkin ia baru saja berguru. Lihat, meski ia bertanya kosong, tetapi ternyata yang bernama Damar Ayun itulah yang justru repot. Kebo, sungguh aku tidak mengira ia akan sedasar itu. Perang tanding dengan awal yang aneh itu terus meningkat. Kebo Ijo semakin menunjukkan kemampuan-kemampuannya yang tidak terduga. Dan dengan gencarnya, meski tidak bersenjata, dia menyerang Damar Ayun hingga kewalahan. Dan kemudian... Kau kalah, Damar Ayun. Lihatlah, pedangmu berhasil aku rampas. Aku telah mengalahkannya, Tuan Senopati. Apakah aku masih belum dianggap pantas untuk diterima sebagai prajurit Tumapel? Aku mengira kau tidak bermaksud mengikuti pendadaran prajurit Tumapel Kebo Ijo. Akan tetapi kau tentu bermaksud mengacau. Sama sekali tidak. Saya benar-benar ingin menjadi prajurit. Untuk itu segala cara telah saya tempuh. Saya telah mengalahkan prajurit terpilih Damar Ayun. Dan saya siap diadu dengan prajurit yang berkemampuan lebih tinggi. Bahkan jika mungkin, agar meyakinkan, saya merasa senang sekali jika Tuan sendiri berkenan menguji Kebo Ijo. Kebo Ijo, aku terima tantanganmu. Persoalan yang kau hadapi bukan lagi persoalan pendadaran dan keinginanmu menjadi prajurit Tumapel. Akan tetapi persoalan harga diriku, Senopati Pragolapati. Jangan sesali jika kau akan terkapar di tempat ini.
Maka demikianlah pendadaran itu berubah arah justru menjadi tontonan yang menarik. Senopati Pragolapati segera melangkah ke arena, dan dengan tidak kalah gagahnya, Kebo Ijo juga menuju ke dalam gawar kenteng, tali batas kalangan. Perhatian penonton, perhatian segenap prajurit, bahkan perhatian aku bersama permaisuri seperti tersihir. Tidak seorang pun yang terlihat berbicara, kecuali justru gemuruh di dalam hati. Aku lihat betapa sombongnya kau, Kebo Ijo. Sebenarnya, aku tidak bermaksud menyombongkan diri. Mungkin Tuan menganggap Kebo Ijo adalah orang yang sombong. Tetapi aku percaya, orang lain pasti ada yang mengatakan, betapa lembah manahnya Kebo Ijo. Keparat. Paling tidak, Tuan. Dengan cara ini, aku bermaksud menunjukkan pada Tuan untuk tidak berbuat semena-mena. Dengan merampas rumah orang misalnya. Tutup mulutmu, tutup! Tuan takut kalau aku membeberkan peristiwa semalam di hadapan aku dan di hadapan sekian banyak orang ini. Aku robek mulutmu, Kebo Ijo! Ya! Rasakan ini. Pecah kepalamu, Kebo Ijo. Dada mengumbar kesombongan di hadapanku. Aku bunuh kau pengacau. Yang terjadi kemudian adalah perkelahian yang sangat dahsyat. Senopati Pragolapati menyerang Kebo Ijo bagaikan banjir bandang, seolah ombak yang bergulung-gulung menghajar karang yang angkuh di tepian. Namun Kebo Ijo benar-benar mengagumkan dan mengejutkan, membuat semua orang yang pernah mengenalnya terkesima. Ternyata Kebo Ijo menjadi batu karang yang sangat kokoh, yang tidak tergoyahkan meski ombak menghajarnya. Dengan mantap, Kebo Ijo melayani Pragolapati, mengimbangi semua gerakannya. Matahari telah tepat berada di atas kepala, memeras keringat mereka yang berlaga. Tubuh Kebo Ijo dan Pragolapati basah kuyup karenanya. Waktu yang berlalu lewat dengan derasnya, serasa tidak peduli dengan siapapun dan dengan apapun juga. Dan ketika Pragolapati merasa tidak segera dapat mengalahkannya, dia segera meloncat mundur. Berdebah keparat kau, Kebo Ijo. Sombong kau merasa bisa mengimbangi Senopati Pragolapati kau, ha? Paling tidak, saya bisa menunjukkan pada siapapun bahwa saya pantas menjadi prajurit. Keparat! Tumapel tidak membutuhkan orang semacam kau. Lihatlah. Inilah keris Kiai Sambang. Jika kau mampu menghadapinya, kau bisa mengalahkan Pragolapati. Tibalah saatnya, Kebo Ijo, untuk menggunakan kerismu yang dahsyat buatan Empu Gandring itu. Tunjukkan kepada Pragolapati betapa kerisnya itu tidak berarti apa-apa baginya. Sebuah keris yang tanpa eluk, namun mempunyai pamor yang tajam. Warnanya yang kehitam-hitaman dapat diyakini bahwa setiap sentuhannya tentu akan berakibat kematian. Tetapi Kebo Ijo mencabut kerisnya pula. Keris yang dipegang Kebo Ijo ternyata keris yang berpamor gelap, bahkan sangat berkesan sangar. Senopati Pragolapati berdesir memandang keris yang mempunyai pesona. Pragolapati sudah bermata gelap. Secepat kilat dia meloncat, dan bersamaan itu pula Kebo Ijo menyongsongnya.
Siapa yang kalah itu? Jadi dua. Maaf Tuan, jika Tuan harus melihat kenyataan yang pahit. Ternyata keris Tuan kalah oleh kerisku. Keris Tuan terpotong menjadi dua. Keris Tuan bukan lawan keris Empu Gandring. Hah? Keris Empu Gandring? Iya. Inilah keris Empu Gandring. Belum lagi pesona kekaguman atas keris Empu Gandring itu berakhir, Kebo Ijo tiba-tiba meloncat dengan cepat ke arah pohon gurdo. Keris itu menancap dengan deras. Perhatian semua orang kemudian tertuju pada keris yang tiba-tiba mengepulkan asap itu. Beberapa saat kemudian, pohon gurdo itu bergetar. Akibat dari perbuatan Kebo Ijo benar-benar luar biasa. Keris yang dipegangnya ternyata benar-benar keris yang aneh dan mengerikan. Tidaklah aneh karena keris itu dibuat dari logam yang jatuh dari langit, yang pernah menelan korban tidak terhitung jumlahnya di kawasan Semenanjung Sembulungan dan sekitar Teluk Pangpang. Dan tak lama kemudian, daun-daun dari pohon itu menjadi layu, bahkan dengan cepat mengering dan kemudian berjatuhan. Keris itu ternyata telah membuat pohon gurdo itu menjadi kering sama sekali. Tuan Senopati Pragolapati, Tuan telah mengukur kemampuanku. Inilah Kebo Ijo yang sebenarnya. Nah, ternyata aku mampu mengimbangi Tuan sekarang. Sekarang apakah Tuan masih menganggap Kebo Ijo tidak pantas menjadi prajurit Tumapel? Kau tetap tidak pantas menjadi prajurit Kebo Ijo. Ampun Tuanku. Hamba mohon ampun. Hamba sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri. Hamba ingin menunjukkan kemampuan yang hamba miliki, bahwa hamba memang benar-benar pantas menjadi prajurit. Kau tetap tidak pantas menjadi prajurit. Prajurit bukan sekedar diukur dari kemampuan berkelahi atau olah bela diri dan kemampuan kanuragan, tetapi juga perilaku Kebo Ijo. Dan perilakumu sama sekali tidak sesuai untuk menjadi prajurit. Itulah sebabnya, meski kau berhasil menunjukkan kemampuanmu yang luar biasa, akan tetapi aku pribadi menilai, kau orang yang sombong, yang tidak pantas menjadi prajurit. Nah, sebelum aku mengulanginya lagi, pergi kau Kebo Ijo. Jangan pamerkan ilmu yang kau miliki di hadapanku. Aku tidak merasa terpesona dan bagiku kau tidak berguna. Cepat pergi. Pranatacara. Hamba tuanku. Lanjutkan acara yang telah kau susun. Mereka yang telah lulus dalam pendadaran tetap akan aku wisuda sekarang juga. Baik tuanku. Sungguh sulit dipercaya. Dalam beberapa tahun ini, aku bergaul dengan Kebo Ijo. Aku mengenal siapa dia. Sungguh, ia sering bertandang ke rumahku. Ia bahkan pernah juga berhutang uang kepadaku. Bahkan aku pernah memarahinya karena ia terlambat membayar hutang kepadaku. Tetapi ternyata, sekaranglah aku melihat siapa Kebo Ijo yang sebenarnya. Kebo Ijo dapat mengimbangi Senopati Pragolapati. Benar-benar membuatku kaget dan sulit untuk dipercaya. Kebo Ijo dapat mengimbangi Senopati Pragolapati. Bayangkan. Berarti Kebo Ijo itu memang pantas menjadi seorang senopati. Aku bukan saja kagum kepada Kebo Ijo. Maksudmu? Begini, aku justru kagum kepada kerisnya. Meski barang sedikit aku mengerti seluk-beluk wasiaji. Aku tahu betul keris yang dimiliki oleh Kebo Ijo tadi adalah keris yang sangat dahsyat. Keris yang dimiliki Senopati Pragolapati tadi, apa namanya, Kang? Nah, keris itu namanya keris Kei Sambang. Nah,
keris Kiai Sambang, keris itu terpotong menjadi 2. Dan ketika keris itu ditancapkan pada pohon kurdo, pohon itu layu seketika. Batangnya mengering dengan cepat. Ya, Kebo Ijo boleh dahsyat. Kebo Ijo boleh mengagetkan. Akan tetapi keris yang dipegangnya benar-benar jauh lebih mengagetkan. Iya, Kebo Ijo menyebut keris itu buatan Empu Gandring. Keris yang luar biasa. Rasa-rasanya aku ingin sekali melihat keris itu dari dekat. Bukankah kau adalah kawan akrabnya? Ajaklah aku ke rumahnya untuk berbicara, ya basa-basi saja. Siapa tahu ia mau menunjukkan kerisnya itu kepadaku. Dan siapa tahu ia butuh uang dan mau menjualnya kepadaku. Bagaimana? Alah, kalau ia memang bermaksud menjualnya, aku pun mau membelinya. Akan tetapi aku mau membelinya lebih mahal. Aku akan membayar lebih mahal dari penawaranmu. Dan aku akan membayar lebih mahal juga dari penawaranmu. Kau ini, Kebo Ijo belum tentu menjual kerisnya. Akan penuh dengan bumbu-bumbu, sehingga ceritanya berkembang lebih dahsyat dari keadaan yang sebenarnya. Dan sebaliknya, betapa sakit hatinya Senopati Pragolapati yang merasa telah dilecehkan di hadapan sedemikian banyak orang. Hatinya serasa terbakar hangus. Masih terbayang-bayang di kelopak matanya bagaimana Kebo Ijo mempermalukannya di hadapan aku dan permaisurinya. Tidak ada hal yang lain yang patut dilakukan kecuali dengan membalasnya. Aku tidak terima. Aku tidak bisa menerima perlakuannya yang telah menghinaku seperti itu. Aku tidak bisa menerima wajahku dibelejeti seperti ini. Aku tidak bisa menerima. Tidak bisa. Kau akan mendapatkan balasan yang lebih mengerikan, Kebo Ijo. Akan tiba giliranmu kelak. Wajahmu yang akan kubeset, kupermalukan di hadapan orang banyak. Kebo Ijo. Kebo Ijo. Kau akan merasakan panasnya api neraka. Kau akan merasakan pembalasan yang paling menyakitkan dari segala biang rasa sakit. Ada apa? Saya mendapat perintah dari Akuwu untuk memanggil Tuan. Tuan Senopati diminta menghadap sekarang juga di istana. Baik. Senopati Pragolapati yang dibakar kemarahan itu kemudian segera bergegas menghadap Akuwu diiringi prajurit yang menjemputnya. Ternyata Akuwu, Tunggul Amatung dan Permaisuri telah menunggu di dalam jene. Pragolapati segera menghaturkan sembah dan kemudian duduk bersila di hamparan babut. Pragolapati, hamba tuanku. Bagaimana pendapatmu dengan apa yang telah terjadi di alun-alun tadi? Hamba merasa sangat sakit, tuanku. Sangat sakit. Hamba telah dipermalukan oleh orang sombong Kebo Ijo yang tidak tahu diri itu. Hamba merasa kulit wajah hamba menjadi setebal dinding. Ya, aku bisa mengerti, Pragolapati. Jika kau merasa terbakar. Dan apakah yang akan kau lakukan itu? Hamba sedang mencari cara untuk melumatkannya, tuanku. Menghabisinya. Dan sudahkah hal itu kau pertimbangkan? Apakah kau tidak melihat hal-hal yang aneh di balik peristiwa itu, Pragolapati? Kebo Ijo ternyata mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi sekali, setinggi kau sendiri. Tidakkah itu menumbuhkan pertanyaan, mengapa Kebo Ijo bisa melakukan? Ya, Kebo Ijo ternyata orang yang culas, tuanku. Bisa jadi selama ini ia memang tidak pernah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan menunggu saat yang tepat.
Kebo Ijo telah mempergunakan saat yang tepat untuk membuka diri. Kesalahannya adalah ia telah melecehkan hamba. Lebih jauh dari itu ia telah melecehkan paduka Tuanku Akuwu. Iya. Ketahuilah Senopati Pragolapati, bahwa Permaisuri melihat di antara para penonton yang menyaksikan terdapat Ken Arok. Benarkah Tuanku? Aku sendiri tidak melihat Pragolapati. Tetapi tanyakan sendiri pada Permaisuri. Bagaimana Tuan Putri? Aku melihatnya, Senopati. Ia ada di antara penonton. Hamba telah meneliti para penonton itu, Tuan Putri. Hamba tidak melihat Ken Arok itu ada di antara penonton. Aku melihatnya. Aku yakin. Bagaimana Tuan Putri bisa yakin? Ia memakai caping yang lebar. Satu-satunya penonton yang memakai caping lebar. Satu-satunya penonton yang memakai caping. Hamba melihat orang itu, Tuan Putri. Hamba yakin bukan. Orang bercaping itu bukan Ken Arok. Iya, Ken Arok. Jika ia berubah di pandangan matamu, tentu karena ia menyamar. Wajahnya memang berubah. Pada pipinya terdapat luka dan borok. Tetapi tatapan matanya, tatapan mata yang bercahaya, yang puas. Hanya Ken Arok yang memilikinya. Aku melihat tatapan mata itu padanya. Aku yakin orang itu ada di antara penonton, Senopati. Pragolapati, hamba Tuanku. Carilah cara untuk menguasai mereka. Kebo Ijo justru bukan persoalan bagiku. Apalah yang bisa hamba lakukan, Tuanku? Jika orang yang harus hamba hadapi adalah Ken Arok yang mempunyai kelicikan dan perilaku tidak terduga. Bahkan sebenarnya, Tuankulah yang benar-benar tahu siapa orang yang mampu menghadapinya. Iya, tetapi sayang, Pragolapati. Orang itu tidak ada di sini. Permaisuri, jika kau tahu, katakanlah, di mana kakang angkatmu itu berada. Hanya ia yang dapat meredam segala perbuatan Ken Arok. Ampun, Tuanku. Hamba tidak mengetahui kemana kakang kami suara pergi. Di mana ia berada. Kakang kami suara adalah angin. Ia tidak punya rumah. Ia selalu berjalan. Hamba tidak tahu, Tuanku. Beberapa hari lewat, tetapi yang beberapa hari itu telah menghangatkan Tumapel dengan berbagai hal. Kebo Ijo semakin terkenal. Pada semua orang yang berminat untuk melihat dan mengagumi, Kebo Ijo tidak segan-segan memamerkan keris pusakanya yang luar biasa. Keris yang maha dahsyat, keris buatan Empu Gandring. Bahkan Kebo Ijo semakin jauh hanyut. Dia pun tidak segan-segan memamerkan kemampuan kanuragannya kepada orang yang berminat mengetahui ketinggian ilmunya. Sedangkan Pragolapati yang mendengar semua itu menjadi semakin panas. Bagaimana perasaanmu, Kebo Ijo? Perasaan yang mana? Nampaknya orang-orang di seluruh Tumapel mulai dari lapisan rendah hingga kalangan prajurit sibuk membicarakanmu, mengagumimu. Iya, aku senang. Orang-orang menjadi segan padaku. Mereka yang dulu meremehkan aku, kemudian tidak berani berbuat macam-macam lagi. Semua orang membuatku senang. Orang-orang juga sibuk mengagumi keris yang aku miliki. Bagus. Memang itu yang aku harapkan. Akan tetapi Ken Arok, aku menjadi penasaran. Apa sebenarnya pamrih yang kau kehendaki dari semua apa yang telah aku lakukan ini? Kau akan tahu tidak lama lagi. Kau akan segera tahu apakah perananmu. Kebo Ijo memang merasa penasaran. Sejauh ini namanya telah melambung tinggi. Tetapi Ken Arok justru tidak pernah menampakkan diri. Dia bersembunyi dan terus bersembunyi, seolah ada sesuatu yang dirahasiakan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.